Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Ahmad Dahlan rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini masih kita diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wajib untuk kita syukuri bersama. Wajib untuk benar-benar kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, tidak semua orang dimudahkan oleh Allah untuk datang ke rumah dari rumah-rumah Allah. Ada orang yang secara fisik jauh lebih tangguh daripada kita, tapi tidak diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah untuk hadir ke rumah dari rumah-rumah Allah. Ada orang yang punya kesempatan yang begitu lapang untuk bisa hadir pada majelis ilmu, namun itu pun belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk beribadah kepada Allah, yang setiap apapun yang kita lakukan itu pasti nanti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam kita tadi membaca di rakaat pertama, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ibadah sekecil zarah atau pelanggaran sekecil zarah itu akan terlihat nanti di hari kiamat. Ditimbang di tempat yang namanya mizan. Timbangan yang sangat detail, yang sangat adil. Yang amalan sekecil zarah pun itu akan terlihat. Apa itu zarah? Para ulama tafsir berbeda penafsiran. Ada yang menyatakan yang namanya zarah adalah ketika kita membuka jendela di waktu pagi, masuklah sinar matahari. Kemudian ada yang berterbangan di sinar matahari yang kita lihat yang masuk ke dalam kamar kita, ke dalam rumah kita. Ada sinar matahari yang masuk, ada yang berterbangan yang terlihat di sinar tersebut. Satu dari benda yang berterbangan tersebut itulah zarah. Begitu ringan. Sebagian para ahli tafsir menyebutkan yang namanya zarah adalah semut nang hanyar lahir, itu pun dibagi empat. Seperempat samut nang hanyar lahir. Samut nang ada lahir gin halus, apalagi nang hanyar lahir, dibagi empat, itulah yang namanya zarah kata para ulama. Bayangkan, sesuatu yang sangat kecil ditimbang yang namanya mizan, itu terlihat dari kiamat. Tapi kalau timbangan dunia, 20 ekung rombongan samud, ada di timbangan, itu kalau bergeraknya jarumnya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal amalannya sekecil zarah, dia akan melihat hasilnya kata Allah. Sebaliknya ketika dia melakukan pelanggaran dan kemaksiatan sekecil zarah, itu pun nanti akan dibalas di hari kiamat. Jadi jangan kita remehkan amalan-amalan kecil mungkin menurut kita itu nanti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu misalnya ketika dia memasak, dimakan oleh suaminya, setiap butiran nasi itu pahala bagi dia. Dia masak air, setiap tetesan air yang diminum oleh suaminya itu pun pahala. Jadi terkadang ada amalan-amalan yang kita tidak sadar kita sedang beramal, kita sedang menjalankan ketaatan. Sampai Nabi SAW menyatakan, "Fatabassum ala akhika sadaqah," kata Nabi. Senyum untuk saudaramu pun itu sedekah kata Rasul SAW.
Terlebih pada amalan tersebut, amalan yang besar. Hadir pada sebuah majelis ilmu. Ini amalan besar yang pahalanya mewah. Dicatatkan pahala seperti berhaji dengan sempurna. Kita tahu sekarang jangankan haji, umroh aja ngalih. Ibadah umroh saja sekarang berat. Banyak sekali syarat-syarat yang diajukan hari ini. Kalau orang ingin melaksanakan ibadah umroh yang kita tahu sudah dibuka per 1 November, syaratnya pun sangat berat. Belum baca, namun wallahualam apakah ada perubahan atau tidak nanti. Umroh usianya tidak boleh lebih dari 50 tahun. Sebelum pergi ke sana harus diswab dulu. Sampai ke sana 3 hari dikarantina orang di hotel. Kalau ada keinginan untuk umroh, mohon maaf, bersabar aja gini dulu. Pengalihan syaratnya. Sampai pian di sana, kadang maksimal juga ibadahnya. Kadang kawa juga para Ka'bah. Tidak bisa untuk menempel ke multazam. Karena kita tahu itu di kandang. Belum lagi masuk ke Masjidil Haram, antri, dia mengajukan permohonan dulu, kayak apa caranya wallahu alam, bergantian. Jadi umrah memang berat. Jadi kalau kita berat untuk umrah, paling kadang datang ke pengajian barang dulu. Itu pahalanya seperti berhaji dengan sempurna, kata Nabi, man ghada ilal masjid wala yuridu bihi ilal khair fayata'allama minhu aw yu'allimah falaysa lahul jazaa illa kal haji tama. Siapapun yang pergi ke rumah dari rumah-rumah Allah, dia menginginkan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud dia ingin mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, maka sungguh kata Nabi tidak ada balasan yang paling pantas kecuali dicatatkan pahala seperti berhaji dengan sempurna. Syaratnya dia datang ke pengajian, kata Rasul. Beda pahalanya, mohon maaf, dia mendengar kajian dari online, dia hanya dengar kajian, dia tidak, fisiknya dia tidak hadir di tempat tersebut, itu beda pahalanya. Orang yang datang ke pengajian, kata Nabi, kajian tersebut diadakan di rumah dari rumah-rumah Allah. Yang diajarkan dan dipelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tidak ada balasan yang paling pantas kecuali dicatatkan pahala seperti berhaji dengan sempurna. Dalam 1 pekan pian hadir ke pengajian 2 kali atau 3 kali saja, itu sudah luar biasa untuk sanggup pada kehidupan akhirat. Syaratnya kita istiqomah dalam hadir pada kajian tersebut. Baik ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kita akan sambung kajian kita pada pertemuan bulan yang lalu. Kalau tidak salah, catatan ulun, kita sudah bahas tentang hal yang berkaitan dengan salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Dan kita tahu salat sunnah itu terbagi menjadi 2, ada salat sunnah mutlak, ada salat sunnah muqayyad. Ada salat sunnah yang sifatnya mutlak, dia kerjakan salat sunnah tanpa ada sebab. Ada salat sunnah muqayyad, salat sunnah yang ada sebabnya. Mohon maaf, mayoritas kita hanya mengenal salat sunnah muqayyad. Mayoritas kita hanya mengenal salat sunnah muqayyad, salat sunnah yang ada sebabnya, seperti tahiyatul masjid. Kenapa kita mengerjakan salat sunnah di dalam masjid? Karena kita masuk masjid. Salat sunnah rawatib, qobliyah ataupun ba'diyah, salat syuruk, duha, ini sifatnya salat sunnah muqayyad. Salat sunnah yang dikaitkan dengan sebab, baik itu waktu ataupun keadaan. Nah, salat sunnah mutlak adalah salat sunnah yang dia tidak ada sebabnya. Dia kerjakan terus tanpa ada sebab, tanpa ada alasan. Dia hanya mengerjakan salat sunnah mutlak. Niatnya apa? Niatnya salat sunnah mutlak. Dan dia bebas berapa rakaat pun selama dia mampu. Tidak terbatas hanya 10 rakaat, 20 rakaat, berapa rakaat pun diperbolehkan. Dia hanya terlarang di 3 waktu. Dia hanya terlarang di 3 waktu. Kapan dilarang melaksanakan salat sunnah mutlak? Setelah kita mengerjakan salat subuh, itu dilarang mengerjakan salat sunnah mutlak. Sampai munculnya matahari yang dikenal dengan syuruk atau isyraq. Tapi kalau salat sunnah yang ada sebabnya, itu boleh. Contoh, salat jenazah misalnya. Salat jenazah dilakukan setelah salat subuh, apakah boleh? Hukumnya boleh. Kenapa? Ada sebab. Ada jenazah yang kita
salatkan. Tahiyatul masjid apakah boleh? Hukumnya boleh. Sebabnya apa? Dia masuk masjid. Jadi yang dilarang di dalam hadis Nabi, bahwasanya Nabi melarang salat di 3 waktu adalah salat sunnah mutlak, bukan salat sunnah yang ada sebabnya. Yang kedua yang dilarang melaksanakan salat sunnah mutlak adalah pada saat matahari tepat di atas kepala kita sampai masuknya waktu zuhur. Sebagian ulama menyatakan kurang lebih 5 atau 10 menit sebelum adzan zuhur, maka ini waktu terlarang untuk mengerjakan salat sunnah mutlak. Tapi kalau ada orang yang masuk masjid 2 menit sebelum adzan zuhur, kemudian dia tahiyatul masjid, apakah boleh? Hukumnya boleh. Seperti hari Jumat misalnya, sebelum khatib berkhutbah, 2 atau 3 menit sebelum khatib berkhutbah ada yang masuk, kemudian dia kerjakan tahiyatul masjid. Apakah boleh? Hukumnya diperbolehkan. Kenapa? Ada sebab. Yang ketiga yang dilarang mengerjakan salat sunnah mutlak adalah setelah salat asar sampai masuknya waktu maghrib. Tapi kalau dia mengerjakan salat sunnah muqayyad yang ada sebabnya, seperti tahiyatul masjid, maka itu hukumnya boleh. Ada orang yang masuk masjid sebelum azan maghrib dikumandangkan, kemudian dia kerjakan tahiyatul masjid, apakah boleh? Hukumnya boleh. Sebagaimana orang yang mengerjakan salat jenazah setelah salat asar, apakah hukumnya boleh? Hukumnya diperbolehkan karena ada sebab. Tapi kalau salat sunnah mutlak dilarang di 3 waktu ini. Selebihnya hukumnya diperbolehkan dan disunnahkan. Nah, salat sunnah mutlak, mana yang lebih utama dilakukan? Apakah di waktu siang atau di waktu malam? Yang lebih utama itu di waktu malam. Ada orang yang mengerjakan setelah salat maghrib, ba'diyah maghrib 2 rakaat, dia selesai salat sunnah ba'diyah maghrib, kemudian dia berdiri lagi mengerjakan salat sunnah, terus dia 2 rakaat sampai masuknya waktu isya. Apakah boleh? Hukumnya boleh. Kalau niatnya salat sunnah mutlak. Mana yang lebih utama mengerjakan salat sunnah mutlak, di waktu malam atau di waktu siang? Yang lebih utama itu di waktu malam. Ada orang yang setelah isya dia kerjakan salat sunnah ba'diyah isya, kemudian dia kerjakan salat sunnah mutlak terus 2 rakaat misalnya. Apakah boleh? Boleh. Mana yang lebih utama dibandingkan di waktu siang? Yang lebih utama itu di waktu malam. Yang lebih utama di waktu malam. Dan keutamaan salat sunnah mutlak, umumnya salat sunnah, keutamanya adalah ketika seorang sahabat Rabi'ah meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah menawarkan, apa yang engkau inginkan? Kata Rasulullah, kata Rabi'ah, uridu mufaraqataka fil jannah. Saya ingin bersama engkau di sorga ya Rasulullah. Saya ingin bersama engkau di sorga. Jadi Rasul menawarkan kepada Rabi'ah, apa hajat engkau? Kata Nabi. Tujuan engkau ini apa? Apa yang kau inginkan? Kata Nabi. Kada tanggung-tanggung, Rabi'ah minta ulun hendak lawan pian di sorga kena. Sebuah cita-cita terbaik. Ada orang yang bercita-cita masuk sorga, jelas ini cita-cita yang sangat baik. Rabi'ah kada tanggung-tanggung, dia minta masuk sorga dan dia ingin bersama Nabi di sorga. Artinya apa? Dia mengincar sorga terbaik di akhirat. Dia menginginkan sorga yang paling utama. Jawaban Nabi ketika itu, kalau engkau menginginkan bersama saya di sorga, bertetangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sorga, maka kata Rasulullah, fa'inni, bantu saya, kata Nabi, untuk mewujudkan keinginan engkau dengan cara apa? Perbanyak salat sunnah. Perbanyak salat sunnah. Memberikan gambaran seperti ini. Kita masuk sorga, seorang muslim, seorang mumin yang masuk sorga, itu karena rahmat Allah. Sebab dia mendapatkan rahmat dari Allah, yang pertama adalah dia menjalankan kewajiban. Masuk surganya kita karena rahmat Allah, sebabnya adalah kita menjalankan kewajiban. Tidak ada dalam rumus, tidak ada dalam syariat orang itu masuk surga sebabnya karena amalan sunnahnya, kemudian dia meninggalkan kewajiban. Tidak ada. Yang ada orang mengamalkan kewajiban, walaupun dia tinggalkan perkara sunnah, dengan rahmat Allah dia bisa masuk surga.
Arab Badui pernah datang kepada Nabi. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita salaitu maktubat wa sumtu Ramadan. Ahlaltul halal haramtul haram. Falam azid ala dzalika syai'a adkhulul jannah." Qala na'am. Kata seorang Arab Badui, "Ya Rasulullah, apa pendapat engkau? Kalau saya hanya menjalankan salat yang 5 waktu, saya cukupkan salat yang 5 waktu. Sumtu Ramadan, saya berpuasa Ramadan. Ahlaltul halal, haramtul haram. Saya menghalalkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan apa saja yang diharamkan oleh Allah. Saya cukupkan dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah dan saya menjauhi semua yang diharamkan. A'adkhulul jannah, modal ini ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk surga?" Kata Nabi, "Engkau bisa masuk surga." Ini dalil. Amalan wajib itu yang mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Ada orang Arab Badui tadi datang kepada Rasul, dia menyatakan, "Saya tidak menambah lagi dengan amalan yang lain." Artinya apa? Dia lepas salat tahajud, dia lepas salat sunnah rawatib, dia lepas duha, dia lepas syuruk, dia lepas tahiyatul masjid. Semua salat sunnah dia tinggalkan. Dia hanya salaitul maktubat, saya hanya salat yang 5 waktu. Sumtu Ramadan, saya hanya puasa Ramadan. Ahlatul halal, saya menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan apa yang diharamkan. Alam azid ala dzalika syai', dan saya tidak menambah lagi dengan amalan yang lain. Saya bisa masuk surga ya Rasul? Bisa, kata Nabi. Sekali lagi ini dalil. Orang itu masuk surga karena itu tujuan kita. Ingat, tujuan kita ini masuk surga. Orang itu masuk surga sebab utamanya dia mengamalkan perkara-perkara wajib, dengan itu dia dapat rahmat dari Allah. Tidak ada dalam kamus Al-Quran atau hadis Nabi ada orang yang masuk surga, dia mengamalkan amalan sunnah, kemudian dia meninggalkan perkara yang wajib. Amalan sunnah yang kita bangun itu untuk apa? Untuk mengangkat derajat kita di surga, menaikkan level servis kita di surga. Makanya Nabi menyatakan al-jannatu darajat. Surga itu punya derajat-derajat, kata Nabi. An-naru darokat, dan neraka itu punya darokah-darokah. Kalau di surga itu derajat itu maksudnya bertinggi-tinggi, itu namanya derajat. Kalau neraka itu darokat, berturun-turun, itu namanya darokah. Makanya di dalam Al-Quran, innal munafiqina fi darkil asfal. Sesungguhnya orang-orang munafik dia berada di karaknya neraka, paling bawah. Darkil asfal, di karaknya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena neraka itu darokat, bertingkat turun terus. Tapi surga darajat, berderajat-derajat, naik terus ke atas, kata Rasul. Meng-up di surga, mengangkat derajat kita di surga. Caranya apa? Perbanyak amalan sunnah. Seorang muslim, seorang mukmin, ketika dia mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, walaupun dia hanya punya modal perkara-perkara wajib dan dia tinggalkan perkara haram, modal ini pun, kata Nabi, bisa dengan rahmat Allah dia berada dalam surga. Mohon maaf, kita tidak meremehkan amalan-amalan sunnah, tidak. Ini bagaimana rahman dan rahimnya Allah, sayangnya Allah kepada kita. Ada orang yang mengamalkan salat yang 5 waktu, dia puasa Ramadan. Kenapa hanya 2 ini yang diajukan? Karena 2 ini yang diwajibkan dan dibebankan kepada semua kita. Zakat, tidak semua orang mampu berzakat. Haji, tidak semua orang untuk mampu melaksanakan ibadah haji, pergi ke tanah suci. Makanya 2 amalan ini yang ditanya oleh seorang Arab Badui, saya hanya puasa Ramadan dan saya hanya salat yang 5 waktu. Kenapa? 2 amalan ini melekat kewajibannya kepada siapapun. Sekali lagi, beda dengan zakat. Zakat itu bagi orang-orang yang punya kemampuan. Bahkan terkadang mungkin dia menerima zakat mungkin. Haji juga tidak ditanyakan oleh Arab Badui tadi. Dia hanya tanya 2 hal ini. Kenapa? Ini 2 hal yang melekat, yang wajib dituntaskan oleh siapapun. Kita punya modal 2 hal ini. Kita menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan, kata Nabi. Dengan rahmat Allah dia berada dalam surga. Amalan sunnah yang kita bangun,
Apa faedahnya? Faedahnya adalah mengangkat derajat, bukan menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Benar, memang banyak hadis yang bicara amalan sunnah ini berada dalam surga, benar. Tapi itu tidak akan terjadi kecuali dia selesaikan dulu kewajiban. Kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambin faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Nabi, siapa yang baca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, kemudian dia diwafatkan antara pagi sampai petangnya, dia berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah dan berada dalam surga. Kalau ada yang baca Sayyidul Istighfar di waktu petang, kemudian dia wafat antara petang sampai paginya, kita baca Sayyidul Istighfar tadi, meninggal malam ini misalnya, dan kita ikhlas dengan bacaan tersebut, dia punya peluang besar untuk berada dalam surga Allah. Tapi itu tidak terjadi kecuali dia menjalankan kewajiban dulu. Tidak terjadi kecuali dia menjalankan kewajiban. Sebab besar orang itu berada dalam sorga, dia jalankan kewajiban dulu, kemudian amalan sunnah mengiringinya. Dan sekali lagi, faedah keutamaan amalan-amalan sunnah yang kita bangun, yang kita kerjakan, itu mengangkat level derajat kita di sorga. Mengangkat level derajat kita di sorga. Ada orang yang masuk sorga, dia punya ratusan bahkan ribuan istana. Kenapa? Dia punya amalan-amalan yang menyebabkan dia punya ribuan istana. Contohnya apa? Dia baca surat Al-Ikhlas. Man qara'a suratul Ikhlas asyra marrat buniya lahu qasran fil jannah. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, 10 kali kata Nabi, dibangunkan bagi dia istana di surga. Amalan ringan. Hadisnya sahih. Pian baca Qul huwallahu ahad 10 kali. Sehari itu pian sebujurnya kau aja 20 kali Qul huwallahu ahad nih. Cuman nang mulah kada kawa tuh koler benar Qul huwallahu ahad itu pian 10 kali, 10 menit insyaallah selesai. Ganjaran pahalanya kata Nabi, buniya lahu qasran fil jannah, dibangunkan istana di sorga. Kalau itu rutin kita lakukan saban hari misalnya 20 kali aja dan terus berlanjut sekian tahun, maka mungkin dan tidak mustahil dia punya ribuan istana di sorga. Kenapa? Amal ibadah kita dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat. Ketaatan kita dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Nah, ini amalan-amalan sunnah yang menaikkan level derajat kita di sorga. Kita baca kalimat subhanallah 1 kali kata Nabi, ghurisat lahu fil jannah, diberikan pohon di sorga. Kita tahu bagaimana keistimewaan pohon di sorga. Dahannya dari emas kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menginginkan buah tersebut, belum dia mengucapkan, buahnya sudah berada di dekat mulutnya, tinggal dia makan. Tinggal dia makan. Baca subhanallah sehari 100 kali aja pian baca subhanallah. Kita baca subhanallah sekali 100 kali, itu kada sampai 5 menit. Pian tes subhanallah subhanallah, itu selesai kada sampai 5 menit. Ada orang yang mengamalkan amalan ini, maka dia mendapatkan apa yang disebutkan tadi, dan ini menaikkan level derajat dia. Belum lagi ketika kita bicara, ibadah kita dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Jadi yang ingin Nun sampaikan adalah, amalan sunnah kita itu mengangkat derajat kita di sorga. Level servis di sorga itu berbeda dengan orang yang tidak mengamalkan amalan sunnah. Benar sama-sama masuk sorga. Benar kenikmatan sorga, la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarin ala qalbil bashar. Benar memang nikmat sorga tidak bisa dibayangkan dengan mata, tidak bisa dihayalkan, tidak bisa dihayalkan dengan pendengaran kita. Sekuat apapun daya hayal kita untuk menghayalkan bagaimana nikmat sorga, lebih dari apa yang kalian hayalkan kata Nabi, itu benar. Orang-orang yang masuk sorga, benar dia berada pada kenikmatan yang luar biasa. Tapi sorga yang harus kita ketahui, dia darajat, dia punya derajat-derajat yang bertingkat. Dan sekali lagi, untuk menaikkan level servis di sorga adalah dia perbanyak amalan-amalan sunnah. Berbeda hasilnya orang yang banyak mengerjakan amalan-amalan sunnah dengan orang yang tidak mengamalkan amalan-amalan sunnah.
Berbeda hasilnya orang yang punya akhlak yang baik, adab etika yang baik dengan orang yang tidak punya adab dan etika. Itu berbeda hasilnya. Dan sekali lagi amalan sunnah yang itu menjadikan ganjaran pahala yang sangat besar adalah amalan sholat. Sebagaimana pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu a'malukum as-shalah. Ketahuilah kata Nabi, syariat yang terbaik yang diturunkan oleh Allah kepada kita semua ada pada sholat. Semua amalan yang lain kalah dengan ibadah sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat terkumpul amalan-amalan besar. Di dalamnya ada pujian kepada Allah. Di dalamnya ada doa. Di dalamnya ada salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada pengagungan kepada Allah. Di dalamnya ada pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkumpul amalan-amalan besar. Di dalamnya ada sujud. Satu keadaan yang tidak pernah terjadi kecuali di dalam sholat. Satu keadaan yang kita dilarang untuk melakukan sujud kecuali di dalam sholat. Artinya ini amalan-amalan yang sangat-sangat diperintahkan. Keadaan yang menghinakan seseorang adalah ketika sujud. Dan itu terjadi di dalam ibadah sholat yang kita bangun. Nah, di dalam sholat tersebut sekali lagi ada sholat sunnah mutlak, ada salat sunnah muqayyad. Salat sunnah mutlak tadi sebagaimana yang disebutkan, siapa yang banyak mengerjakan salat sunnah kata Nabi, baik sifatnya mutlak ataupun muqayyad, dia punya peluang besar bertetangga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bertetangga dengan Ibrahim, Musa, Nuh, Isa, Yusuf, seluruh para rasul dan seluruh para nabi. Di antaranya kata Nabi dia perbanyak ibadah sholat. Sholat sunnah yang selanjutnya yang layak untuk kita perhitungkan dan sangat-sangat layak ada pada diri-diri kita adalah sholat sunnah muqayyad. Tadi sholat sunnah mutlak, sekarang sholat sunnah muqayyad. Dari semua sholat sunnah muqayyad, maka yang paling utama jelas kita sepakat adalah sholat tahajud. Ini sholat terbaik. Sholat yang paling mulia, yang tidak bisa dikalahkan oleh salat sunnah yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, afdhalus salati ba'da salatil maktubah salatul lail. Salat terbaik kata Nabi setelah salat yang 5 waktu ada pada salat tahajud. Ada pada salatul lail, salat tahajud. Itu salat terbaik. Tidak ada salat sunnah terbaik mengalahkan salat tahajud. Tahajud itu hanya dikalahkan dengan salat yang 5 waktu. Dan ini dalil bagaimana bahwasanya perkara wajib tidak akan pernah dikalahkan dengan perkara yang sunnah. Ini dalil perkara wajib tidak akan pernah dikalahkan dengan perkara salat, perkara sunnah. Apapun itu. Puasa Ramadan, dia paling utama dibandingkan puasa sunnah yang lain. Mohon maaf ibu-ibu, ketika punya hutang Ramadan, kemudian belum menyelesaikan Ramadan, tibalah seseorang sampai pada bulan Dzulhijjah. Kita tahu bulan Dzulhijjah ada yang namanya puasa Arafah di 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah apa keutamanya? Yukaffiru sanatain, menghapus dosa 2 tahun, tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Ada seorang yang belum menyelesaikan Ramadan, seorang perempuan, mohon maaf misalnya, dia belum menyelesaikan Ramadan karena haidnya dia atau karena nifasnya dia. Ketika dia tidak bisa menjalankan Ramadan, disebabkan haidnya dia, maka apakah dia dahulukan membayar puasa Ramadan atau puasa Arafah? Jelas kata para ulama, dia dahulukan Ramadan, walaupun puasa Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. Karena tidak ada dalam rumusan perkara sunnah mengalahkan perkara yang wajib. Semua syariat tidak ada yang mampu mengalahkan perkara wajib. Amalan-amalan sunnah tidak akan pernah mengalahkan perkara wajib, dan itu pasti. Saya salat 5 waktu dan puasa Ramadan. Saya tidak lagi tambah amalan yang lain. Dia punya 2 modal ibadah. Dan semuanya adalah perkara yang wajib. Apakah saya punya peluang berada dalam sorga? Engkau punya peluang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dia amalkan apa? Perkara wajib. Dan dia tidak singgung amalan-amalan sunnah. Dan ini dalil amalan wajib tidak akan pernah dikalahkan dengan amalan-amalan sunnah.
apapun itu. Dan Nabi menyatakan, seutama-utama sholat, setelah sholat yang 5 waktu, ada pada sholat tahajud, kata Nabi. Artinya tahajud hanya dikalahkan dengan sholat yang 5 waktu. Sehingga dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan, kalau ada orang yang mengerjakan sholat tahajud di waktu malam, mohon maaf, dia pemula di dalam mengerjakan tahajud, hanyar mencobai. Kemudian dia kerjakan tahajud dengan jumlah rakaat yang sempurna. Dengan resiko ternyata subuhnya terlambat, dan dia tidak mendapatkan sholat berjamaah ketika mengerjakan ibadah sholat subuh, maka dia salah dalam bersikap. Lebih baik dia tinggalkan saja tahajud daripada dia kehilangan subuh yang berjamaah. Kita tahu pahala sholat subuh berjamaah, kata Nabi SAW, man salat subhi bil jamaah faka'annama shalla laila kullahu. Siapapun yang mengerjakan ibadah salat subuh berjamaah, maka dicatatkan pahala seperti dia melaksanakan salat malam sepanjang malam. Paman salal isya bil jamaah, siapa yang mengerjakan salat isya dengan jamaah, berjamaah, habis ini kita berisya insyaallah, maka dicatatkan pahala faka'annama shalla nisful lail, dicatatkan pahala seperti dia melaksanakan sholat malam setengah malam. Ini dalil bahwasanya sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Jadi kalau ada orang yang mengerjakan sholat tahajud, kemudian subuhnya terlewatkan, maka lebih baik dia mengerjakan subuh berjamaah dibandingkan resikonya dia melewatkan ibadah subuh disebabkan tahajudnya dia. Kenapa kada bersubuh tadi aja? Tahajud bang, aku malam tadi aja. Gara-gara bertahajud nih bang aja. Ini salah di dalam bersikap. Karena tidak ada amalan-amalan sunnah mengalahkan perkara-perkara yang wajib. Di Ramadan, di bulan Ramadan, rancak mana kita lihat. Ketika adzan maghrib dikumandangkan, buka puasa beimbai di luar-luar sana, bermaghribnya kada, berbuka puasanya bilang beramian benar. Lewat maghribnya, bayangkan, padahal bubukanya di seberang masjid aja. Nah, ikhwanu fillah rahimakumullah, ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat tahajud, dia salat terbaik setelah salat yang 5 waktu. Kapan orang itu dikatakan mengerjakan salat tahajud? Apa itu salat tahajud? Salat tahajud adalah salat yang dilakukan oleh seorang muslim, yang dia lakukan pada saat di waktu malam, melewati pertengahan malam, yang diawali dengan tidurnya seseorang. Jadi dia tidur, kemudian dia bangun di pertengahan malam, atau di sepertiga akhir malam, atau sebelum menjelang subuh, kemudian dia kerjakan sholat di waktu malam tersebut, orang tersebut dikatakan sholat tahajud. Kalau ada orang yang kada kau beguringan waktu malam, ulang kali kada kau guring sampai jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, sampai jam 2. Kemudian dia ambil air wudhu, kemudian dia sholat, niatnya tahajud. Apakah dia tahajud? Tidak. Dia hanya dikatakan sholatul lail, dia hanya dikatakan mengerjakan sholat malam, sholat sunnah yang dilakukan di waktu malam. Tahajud itu persyaratannya dia tidur, bangun dia paling tidak di pertengahan malam atau di sepertiga akhir malam. Karena bangunnya dari tidur itulah yang dijadikan pahala besar, perjuangannya itu berat. Mohon maaf bagi orang yang tidak terbiasa. Bangun dari tidurnya, ini yang berat. Inilah yang dinilai pahala yang begitu besar. Berbeda dengan orang yang hanya, mohon maaf, inya kada kau beguringan waktu malam, tahajud aja sudah naja. Sampai jam 1, jam 2 kada kau guring, tahajud aja sudah naja. Tidak, orang itu tidak dikatakan tahajud, dia salatul lail, dia salat di waktu malam. Tahajud itu adalah dia bangun dari tidurnya. Kapan dia bangun? Paling tidak, paling sungsung pertengahan malam. Dan dia bisa bangun di pertengahan malam, dia bisa bangun di sepertiga akhir malam, atau menjelang subuh sekalipun. Bangunnya dia dari tidur itu penuh dengan perjuangan sehingga dinilai dengan pahala yang besar. Itulah yang dikatakan dengan sholat tahajud.
Dan keutamaan salat tahajud sebagaimana yang disebutkan tadi, dia salat terbaik. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin min qablikum qurbatan ila rabbikum mukaffiratun lisayyiati wa manhatun 'anil itsmi." Keutamaan tahajud itu kata Nabi adalah, sampai Nabi menyatakan alaikum, atas kalian. Hampir-hampir itu tahajud diwajibkan oleh Rasul. Hampir-hampir itu diwajibkan. Alaikum biqiyamil lail, atas kalian. Kalimat alaikum dalam tatanan bahasa Arab ini menunjukkan perkara yang sangat diperintahkan. Coba lihat ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Ketika ada perintah, sebelumnya ada kalimat alaikum, maka ini menunjukkan perkara yang sangat diperintahkan. Bukan amalan sunnah yang biasa. Apa kata Nabi ketika bicara tahajud? Alaikum biqiyamil lail. Atas kalian mengerjakan salatul lail, tahajud. Hasilnya kata Nabi, kalau kalian kerjakan tahajud berapa rakaat pun, kata Rasulullah, qurbatan ila rabbikum. Siapa-siapa yang mengerjakan tahajud, dia dekat sekali dengan Allah. Kemudian kata Rasulullah, da'bus salihin. Ciri orang-orang soleh adalah dia adalah orang-orang yang mengerjakan tahajud. Kalau kita merasa hari ini kita orang yang baik, cek dalam diri kita tahajud atau tidak kita. Karena ciri khas orang-orang soleh kata Nabi adalah dia mengerjakan salatul lail. Da'bus salihin min qablikum. Ciri khas orang-orang soleh sebelum kalian kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang mengerjakan salatul lail, tahajud. Bukankah sahabat itu menyatakan, ketika kami satu malam saja tidak mendapatkan salat tahajud, maka ketika itu kami sangat terhina, kata sahabat. Dan itu penuh perjuangan. Al-Banani, itu ulama pada generasi tabi'in, pernah menyatakan, saya berjuang untuk mengerjakan tahajud itu selama 20 tahun, kata beliau. 20 tahun berikutnya, saya baru menikmati dengan yang namanya tahajud. Bayangkan, 20 tahun beliau berjuang. 20 tahun itu masih berjuang, kata beliau. Masih berjuang untuk mengerjakan tahajud itu di 20 tahun pertama. 20 tahun yang berikutnya, artinya 40 tahun durasi, 40 tahun ini orang mengerjakan tahajud terus. Di 20 tahun yang kedua, kata beliau, saya baru merasakan bagaimana kalau saya tidak tahajud, seakan-akan saya kehilangan dunia, kata beliau. Seakan-akan hampa hidup ini. Sampai ada ulama menyatakan, kalaulah seandainya tidak ada tahajud yang disyariatkan, kalaulah seandainya tidak ada salat tahajud, maka lebih baik saya sangat-sangat ingin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dia sangat nikmat untuk mengerjakan qiyamul lail. Dan penuh perjuangan, harus dengan perjuangan. Mukaffiratun lisayyi'at, kata Nabi. Kalian kerjakan tahajud, Allah tidak peduli dosa kalian sebanyak apapun, Allah ampuni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manhatun 'anil ismi, orang-orang yang tahajud, kata Nabi, dia tercegah dari perbuatan dosa, tercegah dari dosa-dosa besar. Paling tidak 4 hal dia dapatkan. Ciri khas orang-orang saleh, dia dekat dengan Allah. Ketika dia tahajud, dia langsung mendapatkan ampunan. Dia belum Rabbighfirli, ya Allah ampuni hamba. Dia sudah mendapatkan ampunan. Yang keempat tadi kata Rasulullah, dia tercegah dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ini dulu mungkin yang Allah sampaikan. Mudah-mudahan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.